lain. Perkenalkan, nama saya Husna Zahira, perwakilan Martapura Timur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bercerita tentang seorang wanita yang hidup pada masa pemerintahan Raja yang zalim, Fir'aun. Sumber dari internet dan buku Akidah Akhlak dengan judul Syahid Demi Iman. Teman-teman, wanita ini sangat memelihara keyakinannya sampai akhir hayat. Ada yang tahu siapakah dia? Siti Masita. Ya, benar. Dia adalah Siti Masita. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bernama Fir'aun. Raja ini sangat kejam. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembahnya. Barang siapa yang tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka ganjarannya adalah kematian. Namun hal tersebut tak lantas membuat Siti Masita gentar. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihi salam, meskipun secara diam-diam. Siti Masita merupakan hamba sahaya di kerajaan Mesir. Dia bertugas sebagai penyisir rambut Tuan Putri. Pada suatu hari, Siti Masita melaksanakan tugasnya menyisir rambut Tuan Putri. Tak ia sadari, Siti Masita mengucapkan kata Allah saat sisirnya terjatuh. Putrinya mendengar pun sontak kaget dan bertanya, "Masita, siapa yang kamu? Apakah yang kau maksud itu adalah ayahku?" "Maaf Tuan Putri, bukan. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahanda putri, Allah." "Masita, beraninya kau mengatakan ada Tuhan selain ayahku? Akan kuwafatkan kau kepada ayahku. Ayah!" Siti Masita hanya terdiam dan tak sedikit pun terlihat ketakutan. Saat mendengar ancaman dari putri, dia tetap tenang. Setelah mendengar cerita dari putrinya, Fir'aun terkejut dan marah serta berteriak, "Pengawal, panggilkan Siti Masita dan anak-anaknya, hadapkan kepadaku sekarang juga." "Baik, Tuanku." Perintah sang raja segera dilaksanakan sang pengawal. Tak butuh waktu lama, Siti Masita dan anak-anaknya sudah berada di hadapan Fir'aun. "Masita, apakah yang diceritakan anak itu benar? Siapa Tuhan yang kau sembah selama ini? Jangan-jangan kau juga mengikut Musa?" "Benar Tuanku, hamba menyembah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakanku dan menciptakanmu juga, Tuanku." "Hei, beraninya kau? Akulah Tuhanmu. Bersaksilah Masita, tidak ada Tuhan selain aku. Jika tidak, kau dan anak-anakmu ini akan kuhukum mati." Mendengar ancaman dari Fir'aun, Siti Masita tak gentar. Dia tetap berada pada pendiriannya meskipun nyawanya dan nyawa ketiga putranya sudah berada di ujung tanduk. Fir'aun memberikan satu kesempatan untuk Masita agar mengubah keyakinannya. Seraya berkata, "Masita, akuilah aku sebagai Tuhanmu, maka kau akan kuampuni. Jika kau tak menyayangi nyawamu, setidaknya kasihanilah nyawa anak-anakku ini."
Ketika sang raja segera dilaksanakan sang pengawal, tak butuh waktu lama, wajah yang berisi minyak mendidih itu sudah siap, dan sebentar lagi akan menggerus kulitnya Siti Masyidah dan anak-anaknya. Namun mereka tetap tenang. Masyidah, apa keputusanmu? Di mana badan yang berisi minyak mendidih itu? Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Pengawal, lemparkan anak pertama Siti Masyidah ke dalam badan itu. Pengawal pun seketika melemparkan anak pertama Siti Masyidah ke dalam badan itu. Seketika syahidlah anak pertama Siti Masyidah. Kemudian Fir'aun bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Siti Masyidah pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Mendengar jawaban yang sama, Fir'aun semakin murka dan menyuruh pengawal untuk melemparkan anak kedua Siti Masyidah. Seketika, sebagai seorang ibu, hatinya sangat perih melihat kejadian yang sungguh menyayat hatinya. Namun, ia tetap sabar. Dan Fir'aun kembali bertanya, ini adalah kesempatan terakhir Siti Masyidah, dan kali ini keyakinannya itu harus dibayar dengan nyawanya dan nyawa yang ada di genggamannya. Siti Masyidah sangat menyayangi putra bungsunya yang masih bayi. Anakku, maafkan ibu nak. Engkau masih bayi. Ibu sangat menyayangimu nak. Tapi dengan kekuasaan Allah, bayi Masyidah bisa berbicara. Percayalah ibuku, sesungguhnya sisaan di dunia begitu dengan sisaan di dunia akhirat. Kata-kata dari bayi itu semakin menguatkan keyakinan Masyidah. Dengan waktu dia mengucapkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, Allahu Akbar. Seketika pengawal melemparkan tubuh Masyidah beserta bayi yang ada di gendongannya. Ketika minyak mendidih itu menghembus seragam Masyidah dan anak-anaknya, dan ketika itu pula tercium aroma yang sangat wangi dari wadah tersebut. Tulang belulang Siti Masyidah dan anak-anaknya dimakamkan di suatu tempat, dan makam tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi, sehingga aroma itulah yang tercium oleh Rasulullah SAW pada saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan akidah, walaupun nyawa menjadi taruhannya, sehingga Siti Masyidah menjadi wanita yang mulia di hadapan Allah. Intan pedang di bawah